Nah, hari ini kalian akan mempelajari mapel PKK materi KD 3.6. Materinya saya sudah share, silakan kalian pelajari masing-masing ya. Saya akan melakukan presensi terlebih dahulu. Andini Triananda. Hadir, Pak. Dena Cahaya Pratama. Hadir. Maulana Abdul Ibrahim. Gak masuk, Pak. Silakan Andina baca materi pokok tahapan-tahapan kegiatan desain produk. Tahapan-tahapan kegiatan desain produk. 1. Memformulasikan hasil riset pemasaran. Adapun yang menjadi titik tolak dalam kegiatan desain produk adalah riset pemasaran. Untuk mengetahui produk yang diinginkan pelanggan, desainer produk dapat memperoleh data dari riset pemasaran yang langsung berhubungan dengan pelanggan. 2. Mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Untuk melaksanakan kegiatan pembuatan suatu produk, maka desainer harus mempertimbangkan kemampuan dari perusahaan itu sendiri, diantaranya tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan penunjang, dan perkakas lainnya. Dalam membuat produk, desainer harus mempertimbangkan biaya ekonomis mungkin. 3. Membuat sketsa. Dalam membuat sketsa, bentuk dari produk yang akan dibuat akan terlihat jelas satu dengan lainnya. Sketsa dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja atau blueprint. 4. Membuat gambar kerja. Pembuatan gambar kerja ini merupakan tahap akhir dalam kegiatan desain produk, di mana dengan gambar kerja ini dapat digambarkan bentuk dan ukuran yang sebenarnya dengan skala yang diperkecil. Selain itu, dalam gambar kerja juga dapat diperlihatkan bahan-bahan yang akan dipergunakan dalam pembuatan produk tersebut. Setelah digambar, kerja tersebut selesai dirancang, kemudian diserahkan kepada pelaksana kegiatan untuk segera dipelajari dan dikerjakan lebih lanjut cara proses produksinya. Kemudian Dena baca faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk. 1. Fungsi produk. Setiap produk yang akan dihasilkan mempunyai fungsi atau kegunaan yang berbeda. Hal ini tergantung untuk keperluan apa produk itu dibuat. Dengan demikian, bahwa desain produk itu berhubungan bentuk dan fungsi dari suatu produk. 2. Standar. Dalam hal spesifikasi dan standar desain, suatu produk akan terlihat dari sambungan-sambungan. Dalam hal ini, perusahaan harus merencanakan bagaimana menyambung bagian-bagian supaya tidak terlihat ada bagian yang kosong. Bagian ini berfungsi untuk menyesuaikan ukuran keserasian desain disambung dengan bagian lainnya, sehingga apabila disatukan menjadi satu kesatuan yang kuat. Bentuk. Pada waktu mendesain bentuk, perlu diperhatikan mengenai keindahan dengan penyesuaian menurut fungsi dan kegunaan. Ukuran. Untuk merencanakan ukuran yang seimbang dari bagian-bagian produk secara keseluruhan. Mutu. Mutu suatu produk harus disesuaikan menurut fungsi produk tersebut. Apabila akan digunakan dalam jangka waktu lama, maka mutu produk tersebut harus tinggi. Bahan. Apabila produk yang akan digunakan ingin mempunyai mutu yang baik, maka bahan yang diperlukan pun harus dapat menunjang agar semua yang diharapkan dapat terwujud dan pelanggan merasakan kepuasan tersendiri. Warna. Warna mempunyai arti tersendiri bagi konsumen, karena setiap orang mempunyai ciri dan kesukaan yang pas terhadap warna tertentu. 3. Tanggung jawab produk. Ini adalah merupakan salah satu tanggung jawab dari produsen sebagai pembuat produk kepada konsumen akan keselamatan dan kenyamanan. Oleh karena itu, faktor ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan oleh perusahaan pada waktu mendesain produk tersebut. 4. Harga dan volume. Harga dihubungkan dengan jumlah produk yang akan dibuat. Untuk produk yang akan dibuat berdasarkan pesanan, biasanya harga jualnya akan berbeda dengan produk yang akan dibuat untuk dipasarkan kepada konsumen luas. 5. Prototipe. Prototipe merupakan model produk yang pertama yang akan dibuat. Prototipe ini memperlihatkan bentuk serta fungsi yang sebenarnya, sehingga sebelum perusahaan produksi, maka prototipe diusahakan untuk dibuat terlebih dahulu. Baiklah, teman-teman yang satu tidak masuk, saya akan bacakan subbab yang ketiga. Alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. 1. Diagram alur proses produksi.
Diagram alur proses produksi ini harus dibuat secara jelas terlebih dahulu sebelum suatu proses produksi dijalankan. Berdasarkan diagram alur proses produksi tersebutlah pengetesan dan pemantauan atas barang dan proses produksi work in process harus dilakukan agar produk akhir bermutu sesuai dengan rencana. 2. Prosedur pengawasan mutu produk dibagi menjadi 3, yaitu kerusakan dan mutu produk. Seperti yang telah dijelaskan bahwa suatu barang dibuat melalui sebuah proses pembuatan tersebut disesuaikan dengan bentuk dan mutu barang yang ingin dihasilkan. 2. Mencegah atau menghindarkan terjadinya kerusakan barang. Kiat utama dari pencegahan kerusakan suatu produk sebenarnya sangat sederhana, yakni kerusakan harus dicegah sebelum terjadi. 3. Kendali mutu terpadu. Uraian di atas menunjukkan bahwa mencegah terjadinya kerusakan produk selama proses produksi berarti mengadakan rangkaian kegiatan terpadu dalam pengendalian mutu. Jenis-jenis pengawasan kualitas produk, pemantauan mutu bahan-bahan, apakah bahan baku yang digunakan sesuai dengan kualitas yang direncanakan. Hal ini perlu diperhatikan sejak rencana pembelian bahan, penerimaan bahan di gudang, penyimpanan di gudang sampai saat bahan baku tersebut akan digunakan. 2. Pemantauan proses produksi. Bahan baku yang telah diterima di gudang selanjutnya akan diproses dalam mesin-mesin produksi untuk diolah menjadi barang jadi. Dalam hal ini, selain cara kerja peralatan produksi yang mengolah bahan baku tersebut, 3. Pemantauan produk jadi. Pemeriksaan atas hasil produk jadi untuk mengetahui apakah produk sesuai dengan rencana ukuran dan mutu atau tidak. Sangat bagus untuk mengetes mesin yang mengolah selama proses produksi. 4. Pemantauan pengepakan. Bungkus dapat merupakan alat untuk melindungi barang agar tetap dalam kondisi sesuai dengan mutu. 3. Memecah masalah mutu dengan statik. Metode statik yang diketahui telah digunakan sejak lama dalam rangka membantu perusahaan dalam masalah tertentu yang kompleks. Walaupun demikian, metode statik sebenarnya memiliki ketentuan tertentu dalam pelaksanaannya. Suatu hal yang perlu diketahui adalah bahwa dalam industri ternyata statik merupakan salah satu alat untuk pengendalian mutu, termasuk dalam pencegahan kerusakan barang atau pencegahan cacat. Alasan digunakannya metode statistik dalam pengawasan mutu adalah sebagai berikut. Menghitung jumlah kerusakan barang dalam proses produksi. Kerusakan atau kecacatan barang sebenarnya merupakan akibat terjadinya penyimpanan atau variasi penyimpanan. Dalam proses produksi, metode statik dapat memberikan gambaran tentang penyimpanan tersebut. Misalnya, produk yang dihasilkan dari mutu proses yang tidak mengalami penyimpanan. Tentu saja produk tersebut tidak mengalami kerusakan. Akan tetapi, mengingat proses produksi merupakan kombinasi mesin dan orang-orang, maka dapat terjadi kekeliruan sehingga produk yang dihasilkan mengalami penyimpanan. Dalam hal yang terakhir inilah statik untuk mengurangi terjadinya penyimpanan, yang berarti pula mengurangi kerusakan produk akhir. Secara umum, dari metode statik dapat diperoleh suatu gambaran tentang data sampel yang dianalisis. Gambar tersebut dapat memberikan visualisasi dengan jelas tentang data tersebut sehingga dapat diketahui apakah terjadi penyimpanan atau kerusakan. Dari hal pengendalian mutu, peran seorang supervisor mutu sangat berperan utama dalam hal mengumpulkan data statik, menganalisis dan menyimpulkannya. Seorang supervisor berkualitas dapat memberikan informasi yang tepat dan tepat pada pihak yang mengikuti tentang hasil produk, apakah di bawah atau sesuai dengan standar kualitas yang direncanakan. 4. Alat kendali mutu. Dengan static quality control diperoleh alat bantu kendali mutu berupa diagram dan histogram. 1. Diagram pengendali mutu. Dari tiap jenjang dalam DAP dapat membuat suatu rencana kerja pemantauan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan mutu yang direncanakan.
Pada tahap ini, membuat suatu kontrol yang dapat digunakan untuk memperoleh gambar atau diagram sebab akibat atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah cause and effect diagram. 2. Histogram. Dari diagram kontrol yang dikumpulkan secara statik pada berbagai tahap atau jenjang, kemudian dapat membantu suatu histogram mutu. Bila terdapat penyimpangan, akan mengetahui berapa besar penyimpangannya dan faktor apa yang menyebabkannya. 3. Peranan komputer. Secara umum dapat dikemukakan di sini bahwa berbagai kegiatan pengendalian, terutama pada perusahaan besar, seyogianya menggunakan program komputer sesuai dengan ketentuan. Tetapi perlu diketahui bahwa komputer hanyalah merupakan alat bantu analisis. Adapun faktor yang penting dalam kendalian itu adalah manusia. Baiklah, cukup sampai sini saja pelajaran pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.